Bapak dan Ibu, mari kita menuju acara puncak. Acara puncak kita tentu saja adalah asupan informasi dan strategi untuk mempersiapkan anak-anak kita menyusul kakak-kakaknya sukses, atau bahkan kami berharap lebih sukses daripada kakak-kakaknya yang lulus pada tahun ini, yaitu anak-anak kita dan anandaku sekalian yang ada di sini. Nah, untuk berikutnya akan dipandu oleh Coach Tony. Mohon izin untuk bisa memperkenalkan coach yang luar biasa ini karena sudah 14 tahun berpraktik mendampingi sudah ribuan siswa untuk berhasil masuk PTN dari mulai tahun 2006 sampai dengan 2010. Karirnya dimulai dari 2006 menjadi manajer akademik BTA 70 sampai dengan sekarang Akademik Director Learning Camp Mandiri Amal Insani atau LCMAI Jakarta, program lembaga amil zakat Bank Mandiri Pusat, dan segudang informasi atau segudang prestasi yang sudah ditorehkan oleh Coach Tony. Baik, untuk menyingkat waktu, jalan-jalan ke Tamrin City, jangan lupa pasti kendaraan. Marilah kita mulai acara inti webinar kali ini. Kepada Coach Tony, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Pras. Suara saya jelas terdengar Pak Pras? Jelas, Coach? Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mulyanto SPD selaku Kepala SMA Negeri 6 Jakarta, beserta jajarannya, para wakil dan para wali kelas. Yang saya hormati Bu Lilik Saraswati, Ketua Komite beserta jajarannya di koordinator kelas, dan ayah bunda, orang tua siswa dari kelas 11 SMA Negeri 6 Jakarta, angkatan 2023, beserta teman-teman ya yang saya banggakan, siswa kelas 11 yang insya Allah nanti saya manggilnya mungkin siswa kelas 12 kali ya, karena sudah tidak ada halangan lagi, beberapa hari lagi sudah pindah status gitu ya, bukan lagi kelas 11. Ya. Besok Mas, pindah statusnya ya, insya Allah. Amin ya. Jadi siswa kelas 12, tapi memang kelas 12 ini adalah satu tantangan. Kenapa? Karena di kelas 12 adalah persimpangan jalan. Jadi sukses 15-20 tahun yang akan datang itu sudah mulai dirintis, titik awalnya adalah dari kelas 12. Ya Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa, dan ini merupakan satu kehormatan buat saya karena saya kembali lagi bertemu dengan teman-teman di SMA 6 begitu ya. Saya cukup familiar dengan teman-teman di SMA 6 di era-era 2006 sampai 2010. Insya Allah saya waktu itu memang cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman di SMA 6, di SMA 70, 82 dan lain sebagainya, daerah Kebayoran seperti itu. Dan pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa bersilaturahim. Kemudian saya ucapkan selamat kepada pihak sekolah beserta jajarannya, terutama kepala sekolah dan staf guru, atas keberhasilan sudah bisa meluluskan banyak ya siswa ke perguruan tinggi negeri pada tahun ini, dan masih banyak sebetulnya jalur-jalur yang bisa diikuti untuk masuk ke perguruan tinggi negeri karena masih ada jalur mandiri yang cukup banyak ya. Yang penting tidak putus asa yang masih belum lulus begitu. Oke, singkat saja kita langsung mulai. Saya coba share screen dulu sebentar.
Oke. Ini perkenalan dari saya, tadi sudah dikenalkan Pak Pras ya, jadi saya sudah punya pengalaman sebagai academic coach kurang lebih 14 tahun. Kemudian ini pengalaman-pengalaman saya di beberapa lembaga-lembaga bimbingan, maupun juga saya sempat menjadi konsultan penjurusan di SMA, penjurusan perguruan tinggi negeri di SMA Bukit Asam, ya, BUMN Tambang. Kemudian saya juga sebagai konsultannya, tim konsultan dari Profesor Arif Rahman, pembina Lab School, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian ini ada beberapa sekolah yang pernah bekerja sama dengan saya secara pribadi maupun institusi. Kemudian ini ada beberapa siswa-siswa yang pernah saya dampingi secara personal. Nah, judul kita pada malam hari ini adalah planning to study at favorite campus to get a better and brighter future. Ya, jadi bagaimana kita bisa masuk nanti ya, siswa-siswa angkatan 2023 SMA 6 ini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, sebuah planning ya, membuat planning masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, saya mulai webinar ini dengan pertanyaan pertama, ya. Siapakah yang pusing saat anak kita ujian akhir? Ya, pertanyaannya, siapakah yang biasanya pusing ketika anak kita ujian akhir? Ya, tidak usah dijawab dulu. Ini ada pilihan gandanya. Ya. A itu anak kita, yang B orang tuanya. Ya, tanpa saya suruh unmute, ya, tanpa saya minta unmute, pasti ayah dan bunda semua menjawab kompak jawabannya B ya. Karena mayoritas memang yang ketika anaknya akan ujian, yang akan pusing itu, yang akan depresi itu, begitu ya, yang akan tegang itu adalah lebih ke orang tua siswa, bukan ke anaknya ya. Jadi mayoritas biasanya jawabannya B nih ya. Jadi mayoritas orang tuanya tuh ya pakai alat tensimeter, tensinya tinggi, anaknya nyantai. Ya, tapi apakah di balik nyantainya itu dia memang betul-betul santai ya? Nanti kita akan kupas itu satu persatu. Oke. Pertanyaan kedua, haruskah orang tuanya pusing? Maka jawabannya adalah harus. Ya. Bukan nggak harus, harus lah, karena kita sebagai orang tuanya, ayah bunda adalah orang tua dari putra putrinya. Ya. Kalau bukan ayah bunda yang pusing, masa yang pusing tetangga? Kan itu bukan anak tetangga, anak kita. Oke. Kemudian apa sih yang harus dipusingkan? Ini ada beberapa poin yang akan kita coba kupas pada malam hari ini ya. Yang pertama, ruwetnya pendidikan negeri ini, yang kedua ujian sekolah versus tes masuk PTN. Yang ketiga, jalur masuk PTN di tahun 2022. Kenapa disebut 2022? Karena 2023 ini belum fix jalurnya seperti apa. Ya nanti saya akan menjelaskan basicnya adalah pada 2022 yang lalu. Karena beberapa tahun terakhir ini hampir tidak ada perubahan signifikan pada jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kemudian yang keempat, kita coba kupas tentang SNMPTN. Lalu yang kelima adalah tentang UTBK SBMPTN. Yang seperti itu yang akan kita coba kupas pada malam hari ini. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, nah ini yang pertama. Ya, jadi ini pertanyaannya, inilah realita yang ada di Indonesia ya. Ada data yang sempat saya baca, jadi berapa jumlah sarjana yang menganggur? Kurang lebih 400 orang minimal setiap tahunnya. Ini ada data statistik, saya lupa kemarin waktu itu saya ambil dari mana. Dan berapa jumlah sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan bidangnya? Ternyata ada 65% dari jumlah keseluruhan sarjana di Indonesia tidak bekerja sesuai bidangnya. Bahkan ada MEM gitu ya, atau ada job begitu,
yang menyebutkan bahwa IPB ya, yang seharusnya Institut Pertanian Bogor itu berubah menjadi Institut Perbankan Bogor. Kenapa? Karena alumninya banyak bukan bekerja di bidang pertanian, bukan di sawah gitu ya, bukan meng-create ide-ide tentang pertanian, tetapi lebih banyak di perbankan. Itu realita, ya, memang sekedar seperti lucu begitu terlihat, tapi ya itulah realita yang ada di Indonesia. Begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke ujian sekolah versus ujian PTN ya. Jadi ada karakteristik ujian sekolah yang mesti kita pahami ya. Ada karakteristik ujian sekolah yang mesti kita pahami. Metodenya seperti apa itu? Ujian sekolah yang mesti kita pahami. Ujian sekolah yang mesti kita pahami adalah yang pertama, kalau ujian sekolah ini dulu mungkin kategorinya adalah ujian nasional, tapi sekarang tidak ada lagi yang disebut sebagai ujian nasional, maka kita menyebutnya sebagai ujian sekolah ya, dikenal saat ini. Yang pertama, ujian sekolah itu bersifat evaluasi. Jadi hanya mengevaluasi apa yang menjadi yang sudah diberikan ya selama 3 tahun di sekolah. Kemudian berdasarkan tipe soal Kemendikbud yang lama ya, ada polanya adalah C3, C2, C3. Tidak terlalu sulit gitu ya kategorinya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya SKL. Ya. Ada standar kompetensi kelulusan atau kisi-kisinya jelas kalau ujian sekolah. Ada pembagiannya jelas. Misalnya kalau dulu di ujian nasional gitu ya, 60% itu soal kelas 12. 30% soal kelas 11, 10% soal kelas 10. Dan itu sudah menjadi pakem yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Nah, ada pun ujian masuk perguruan tinggi negeri, ya, yang pertama sifatnya seleksi. Jadi menyeleksi ya. Kalau dari data terbaru ya, saya tadi tidak sempat menampilkannya, tapi yang tadi saya baca bahwa UTBK ya, kita mengambil dari UTBK saja 2022 ini pesertanya 800.000, 800 sekian ribu ya, itu lebih banyak dari tahun 2021, ada penambahan signifikan ya, jumlah pesertanya dibandingkan yang ikut tahun 2021 yang lalu. Kemudian ini bersifat seleksi, artinya yang diterima itu hanya kurang lebih 20-30% dari total peserta yang ada, karena daya tampung perguruan tinggi negeri se-Indonesia itu ya hanya kurang lebih 20-30% dari keseluruhan peserta yang ikut ujian. Kemudian tipe soalnya adalah tipe soal yang relatif sulit ya. Kalau dalam taksonomi pembagian tipe soal ya, di Kemendikbud dulu ada yang namanya tipe C4 sampai C4. Jadi soal-soal analitikal atau yang sekarang disebut soal HOTS ya. Jadi soal-soal yang dia punya karakteristik yang pemikirannya lebih mendalam ketika mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang namanya SKL. Jadi tidak pernah ada yang namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sejak zaman si Penmaru dulu ada kisi-kisinya. Begitu. Tapi berarti susah dong mengerjakannya. Tipe soalnya sulit, tidak ada kisi-kisinya. Betul. Ya memang ujian ini adalah karena sifatnya seleksi tadi, menseleksi dari 100% yang lulusannya 20-30%, ya artinya memang seleksinya sangat ketat. Ya, lebih ketat dibandingkan seleksi misalnya PPDB di sekolah gitu ya, dulu menggunakan nilai ujian nasional, sekarang menggunakan umur dan domisili, ya ini lebih ketat ya dibandingkan masuk sekolah seperti itu, sekolah negeri. Kemudian tidak pernah ada yang namanya SKL, standar kompetensi kelulusan itu nggak ada. Ya, kemudian tipe soalnya juga tipe soal yang relatif sulit. Ini kisi-kisi pembuatan soal yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih jalur masuk PTN di tahun 2022 kemarin. Ya. Jalur masuk PTN di tahun 2022 kemarin ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN. Apa SNMPTN? Ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini mungkin dulu di zaman ayah bunda ya, ini dikenal dengan istilah PMDK. Ya, penelusuran PMDK minat, bakat, dan kemampuan atau apa lupa saya istilahnya ya, dan kemampuan ya PMDK.
Nah, ini dulu pola seleksi PMDK adalah ya kita sama-sama tahu anak-anak yang terpinter di sekolah tersebut, yang paling pintar, ya juara umum angkatan, ya, yang satu angkatan hormat sama dia, nah itu yang biasanya lulus di PMDK. Tapi SNMPTN polanya berbeda. Ya, pola di SNMPTN ini mulai diberlakukan sejak 2011 ya. PMDK resmi berganti menjadi SNMPTN, dulu namanya SNMPTN undangan. Ya, sekarang undangannya dicoret tapi masih pakai nama SNMPTN. Nah, sempat tahun-tahun 2012 atau 13, ingat saya ya, hampir 10 tahun yang lalu pola SNMPTN ini menyerap sampai 60% kuota di PTN. Waktu itu pernah sampai angka 60% kuota di PTN. Betul. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ternyata saya ingat sekali 2014-2015 ya, saya dapat informasi dari sahabat saya ya, Dr. Marta Rizal ya, mungkin dari pihak sekolah ada yang kenal ya dengan Pak Marta Rizal. Beliau adalah mantan wakil ketua panitia penerimaan mahasiswa baru PMB ya di Universitas Indonesia. Jadi think tank-nya UI ya, dari 2008 sampai 2019 beliau Dr. Marta Rizal sekarang sudah tidak lagi di PMB UI tapi masih sebagai dosen di Fisika UI. Dan informasi yang pernah saya dapatkan 2014-2015 pada waktu itu Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia atau MRMPTN itu sudah mengusulkan ke Menteri Pendidikan pada waktu itu agar mengurangi jalur SNMPTN ini kuotanya. Alasannya apa? Karena ternyata setelah diteliti gitu ya, dibandingkan datanya ya, dari 3 jalur yang ada pada waktu itu yaitu SNMPTN, SBMPTN dan ujian mandiri, nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK terkecil itu justru dari dari yang lolos dari jalur SNMPTN. SBMPTN-nya tidak. Ya, SBMPTN-nya atau bahkan ujian khusus untuk UI pada waktu itu saya ingat betul, justru yang lulus dari SIMAK UI ini IPK indeks prestasi kumulatifnya paling bagus. Nah, sehingga waktu itu MRMPTN minta kuota itu dikurangi, jangan terlalu banyak. Ya, tapi kejadiannya bahkan waktu itu rekomendasinya ya kalau tidak dikurangi dihapus saja sekalian. Ya, UI ITB waktu itu minta penghapusan, tidak ada lagi SNMPTN dengan jalur seleksi tulis semua. Ya, tapi yang terjadi oleh Menteri sejak era 2014 itu sampai dengan 2022 hari ini yang terjadi adalah pengurangan kuota terus-menerus. Ya. Dan kita tahu di tahun ini tinggal ada sekitar 20% yang diberikan kuota untuk SNMPTN. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN. Ya. Jalur yang kedua adalah jalur SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nama jalurnya adalah SBMPTN. Ujiannya disebut UTBK. Apa itu UTBK? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Ya. Ujian tulis berbasis komputer. Jadi ujiannya itu masih sebetulnya ujian tulis, ya, bukan ujian online, beda lagi. Ya. Sekarang ada beberapa perguruan tinggi negeri di ujian mandiri menggunakan ujiannya online dari rumah. Nah, kalau SBMPTN UTBK ini tidak. Jadi teman-teman nanti di tahun 2023 tetap akan datang ke lokasi ujian. Di sana akan berhadapan dengan laptop atau PC yang sudah disediakan panitia. Kemudian nanti mengerjakan. Jadi modelnya mungkin guru-guru di sekolah sudah ini ya familiar dengan istilah CBT waktu untuk UN. Nah, polanya hampir sama dengan CBT. Begitu. Jadi dikerjakan, kemudian nanti nilai akan masuk ke dalam server, baru itulah yang nanti akan diolah seperti itu, ya. Nah, kemudian jalur yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri atau dikenal dengan UM, ujian mandiri, atau kalau UI nyebutnya SIMAK ya, seleksi masuk UI, begitu ya. Nah, tahun 2022 polanya sudah seperti ini. SNMPTN ini ada 20%, SBMPTN dengan ujian mandiri kalau kita gabung menjadi 80%. Ya, walaupun memang aturannya berbeda-beda tiap universitas ya. Salah satunya adalah di BHMN. Apa itu BHMN?
badan hukum milik negara. Jadi universitas atau PTN yang statusnya BHMN itu SBMPTN-nya dialokasikan 30% dan ujian mandiri bisa 50%. Ya, salah satunya adalah UI yang seperti itu. Begitu. Ini kurang lebih gambaran jalur masuk PTN dan kuota di tahun 2022 yang lalu. Kemudian kita masuk kupas tuntas ke SNMPTN. Ya. Sebentar, maaf. Kepencet. Saya share ulang. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke proses untuk SNPTN. Ya. Kita akan kupas sedikit tentang SNPTN. Ya. Saya sedikit kupas tentang SNMPTN agar ini bisa menjadi mindset baru mungkin ya buat teman-teman ataupun buat ayah bunda, karena banyak yang sedikit terkecoh dengan SNMPTN atau sangat berharap dengan SNMPTN. Yang pertama, proses alokasi ini dinyatakan dilakukan atas peserta yang memenuhi persyaratan pendaftaran. Ya, jadi biasanya nanti ada istilah eligible dan non-eligible. Untuk sekolah akreditasi A tahun 2020 kemarin, ya, kalau tidak salah 3 tahun terakhir ya, pemberlakuan eligible dan non-eligible ini, itu yang diambil hanya 40% terbaik di angkatan. Jadi rankingnya ranking paralel. Yang boleh mengajukan untuk sekolah akreditasi A adalah 40% terbaik di angkatan. Nah, sisanya yang lain nggak boleh. Tidak diperkenankan untuk mengalokasikan tidak eligible atau tidak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan SNMPTN. Kemudian 40% tadi nanti keluar datanya dilakukan pemeringkatan oleh sekolah ya tahun 2022 oleh sekolah, kemarin tahun-tahun sebelumnya oleh sistem, tapi nanti juga dicek oleh sistem panitia LTMPT. Kemudian 40% inilah yang boleh memilih program studi. Nah, proses alokasinya itu yang pertama berdasarkan indeks prestasi sekolah. Gitu ya. Jadi sekolah yang indeks prestasinya lebih baik ya, itu akan punya kesempatan. Nah, indeks prestasi sekolah ini meliputi apa? Indeks prestasi sekolah ini meliputi yang pertama akreditasi sekolah. Tapi bukan hanya akreditasi saja. Yang kedua ada berapa jumlah alumni yang diterima di kampus tersebut. Ya, misalnya SMA Negeri 6 Jakarta, ada siswa angkatan 2023 ini pengen banget masuk UI. UI-nya misalnya kita ambil jurusan kedokteran. Begitu ya, kedokteran atau FKUI. Nah, maka yang dilihat adalah berapa banyak dari SMA 6 ya, 5 tahun atau ya paling 10 ya, paling tidak mungkin 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir yang diterima di FKUI. Ya, nah itu yang disebut indeks, salah satu komponen indeks prestasi sekolah. Maka alumni dari SMA 6 yang diterima jurusan itu. Jadi spesifik pada jurusan tersebut lewat jalur apa? Lewat jalur SNMPTN, jelas. Karena ini kan prosesnya SNMPTN. Kalau SNMPTN misalnya nggak ada nih yang diterima di FK 3 tahun terakhir, tapi SBMPTN ada, SIMAK UI ada. Apakah punya peluang? Bisa dibilang punya peluang, jelas masih tetap punya peluang, tapi peluangnya seperti apa? Peluangnya bisa dibilang kecil karena pembandingnya itu harus apple to apple. Jadi kalau SNMPTN ya dilihat alumni yang lulus di jurusan tersebut di tahun sebelumnya lewat jalur SNMPTN. Tapi kalau misalnya ternyata luar biasa yang diterima begitu ya, misalnya dari SBMPTN dari SMA 6 Jakarta ada 10 orang yang lulus FKUI, dari SIMAK UI ada 15 orang. Berarti ada 25 orang, walaupun di SNMPTN nggak ada. Nah, UI mungkin bisa merubah cara pandangnya terhadap SMA 6. Gitu. Siapa tahu tahun berikutnya diberikan kesempatan. Ya, ada 1 atau 2. 1 ya, kayaknya kalau untuk FKUI sekarang berat lebih dari 1 ya.
karena hanya 20% daya tampungnya per sekolah biasanya hanya diberikan satu-satu saja. Ya, seperti itu. Nah, bisa saja di-challenge oleh UI. UI memberikan fasilitas yang atau privilege yang lebih karena keberhasilan siswa SMA 6 menembus FK di SBMPTN dan SIMAK UI. Tapi yang paling dilihat adalah datanya yang kalau apple to apple berdasarkan historisnya adalah berapa banyak yang diterima lewat jalur SNMPTN. Begitu. Kemudian yang kedua, dilihat nilai raport selama 5 semester. Ya, nilai raport selama 5 semester. Nah, dari nilai raport selama 5 semester ini apa nih rata-rata? Ya, rata-rata yang dilihat rata-rata total. Kemudian nanti pengelompokan, yaitu ada 6 spesifiknya nilai raport ini pada 6 mata pelajaran yang dulu di UNK. IPA, apa saja ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Untuk IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Ya. Dan itu dilihat kestabilan nilainya. Ya, apakah nilainya naik, turun, dan lain sebagainya. Itu dilihat kestabilannya. Tapi kalau untuk eligible dan non-eligible, biasanya sekolah atau panitia hanya melihat dari rata-rata 6 mapel ini saja. Ya, untuk menentukan eligible dan tidak eligible untuk 40% di dalam satu angkatan. Nah, yang keempat, kalau terjadi head to head, ya ini diingat ya, kata kuncinya keywordnya adalah kalau terjadi head to head, nomor 4 ini akan dilihat nilai mapel yang merupakan basic dari prodi yang dipilih. Ya, jadi misalnya ada 2 anak, si A dari SMA 6, si B dari SMA 70 misalnya tetangganya ya, sama-sama ingin memilih program studi FK, ya Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Ya. Nah, pas dilihat ya secara apple to apple, oh nilai rata-ratanya sama nih. Nilai rata-rata per mapelnya sama gitu ya. Nilai rata-rata keseluruhan mapelnya sama. Maka yang dilihat nanti di sini, nilai rata-rata keseluruhan mapelnya sama. Ya, kalau udah kondisinya begitu, maka dilihat per mapel, ya, per bidang studi. Nah, ini basic dari FK, biasanya yang dilihat adalah biologi dan kimia. Ya, nah, dilihat di sini, mana nilai rata-ratanya lebih tinggi antara si A sama si B. Misalnya si A yang dari SMA 6. Ya, maka dia diprioritaskan mendapatkan keuntungan ya dari nilainya yang lebih tinggi. Maka bisa jadi dia yang diterima. Nah, yang kelima ini adalah prioritas pada pilihan pertama. Inilah yang ada di sistem SNMPTN. Nah, untuk mudah memahami prioritas pilihan pertama itu, saya sudah buatkan simulasi ya. Nah, misalnya ada 3 orang anak ini, namanya Cinta, Fani, dan Anes ya. Jadi Cinta ini dia punya nilai rata-rata raportnya 90, keren. Pilihannya hanya 2, yang pertama kedokteran UI, yang kedua kedokteran gigi UI. Kemudian Fani yang kedua, ini punya nilai 88, dia hanya milih 1, kedokteran gigi UI. Ya, pokoknya dia pengen jadi dokter gigi. Gitu ya. Kemudian yang kelima Anes. Anes ini nilainya lebih kecil nih dibandingkan Cinta dan Fani, nilainya hanya 85. Pilihannya matematika UI, yang kedua kedokteran gigi UI. Wah, kebalik dong Kak, ya emang kebalik ya. Harusnya kedokteran gigi dulu karena tinggian kedokteran gigi. Ya, tapi nanti kita lihat apa yang terjadi pada mereka bertiga, khususnya pada Anes. Ya. Oke, kemudian setelah proses berjalan, seleksi berjalan, ya nilai sudah ditetapkan, kemudian sudah diajukan, ya prosesnya sudah pemilihan program studi, maka terjadilah seperti ini. Ya, FKUI misalnya, ya ini angka permisalan, saya tidak mengecek angka yang 2022, ini misal saja FKUI menerima 50 anak untuk jalur SNMPTN. Nilai terkecil di peringkat 50 adalah 90,5. Ya, nilai terkecilnya adalah 90,5 untuk FKUI. Kemudian FKG hanya menerima 16 orang. Dengan nilai terkecil, peringkat terkecil dari pemilih FKG di pilihan pertama itu ada 85. Ya, nilainya 85 paling kecil. Matematika UI yang diterima hanya 24 dan nilai terkecilnya di peringkat 24 adalah 82. Ini hanya permisalan saja. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan nantinya kira-kira
si Cinta, Fani dan Anmes ini keterima di mana? Cinta pilihan pertamanya FKUI, nilai dia 90. Maka harusnya kalau polanya begini, FKUI menerima peringkat 50-nya 90,5, Cinta udah otomatis nggak keterima di FKUI. Nah, FKG nilai terendahnya 85 di peringkat 16. Harusnya Cinta keterima di sini dong, karena pilihan keduanya adalah FKG. Tapi ya inilah SNMPTN. Ya ini yang disebut sebagai prioritas. Orang akan diprioritaskan ketika memilih jurusan tersebut di pilihan pertama. Gitu. Jadi walaupun nilai Cinta tadi 90, dia tidak diterima di FKG UI. Walaupun nilainya lebih tinggi dari peringkat terakhir 16 ini. Ya. FKG UI masih tetap memprioritaskan yang diterima di FKG UI adalah orang-orang yang memilih FKG di peringkat di pilihan pertama. Begitu. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Fani? Ya, Fani 88 nilainya dia keterima di FKG UI karena peringkat dia hanya memilih FKG UI dan pilihan pertamanya adalah itu sebagai pilihan pertama dia. Gitu. Dia berada lebih tinggi daripada peringkat terendah. Ya, karena kita anggap 3 anak ini sudah tidak ada urusan dengan indeks prestasi sekolah ya. Jadi ini sudah dianggap anak-anak terpilih yang udah tinggal mau masuk di peringkat berdasarkan daya tampung. Jadi sini tidak lagi bicara indeks prestasi sekolahnya tadi ya, alumninya seperti apa dan lain sebagainya. 3 anak ini dianggap sudah memenuhi kriteria itu dan tinggal masuk ke pemeringkatan di program studi. Yang kedua ada Anmes, yang ketiga ada Anmes, maaf. Nilainya 85, pilihan satunya FKUI, pilihan kedua FKG UI. Ya, jelas pilihan FKG UI ditaruh kedua salah. Tapi karena nilainya tadi 85 ya, nilainya masih lebih tinggi daripada peringkat terakhir di matematika UI yang peringkat 24 ini nilainya 82. Gitu. Nah, disinilah keunikannya ya. Anmes dengan dia salah milih tadi dia malah keterima nih di matematika. Dianggap memprioritaskan matematika di pilihan pertama. Nah, itulah yang tadi saya maksud dengan pola prioritas ya pada pilihan di SNMPTN. Jadi prioritas pada program studi pertama itu maksudnya seperti itu. Belum lagi ada hal yang teman-teman juga perlu ketahui. Misalnya gini, wah nilai saya kalau bersaing di masuk di UI berat nih ya. Nilai saya berat ya, karena persaingnya ketat. Berarti kalau misalnya saya milih ke Brawijaya, maka peluangnya berarti lebih besar dong. Kan hanya bersaing sama anak-anak Jawa Timur. Nah, ada hal lagi yang perlu teman-teman ketahui di SNMPTN, yang perlu ayah bunda ketahui di SNMPTN. Ya, salah satunya adalah yang terakhir ini ya. Saya tidak tuliskan poinnya di sini karena ini bentuknya tambahan, yaitu sistem lokal ya. Jadi zonasi lah kurang lebih. Jadi perguruan tinggi tersebut lebih memprioritaskan sekolah-sekolah yang berasal dari provinsi tempat perguruan tinggi negeri tersebut berada. Misalnya tadi saya sebut Brawijaya, berarti dia lebih memprioritaskan anak-anak yang berasal dari SMA-SMA yang ada di sekitaran Jawa Timur ya atau tetangga sebelahnya. Begitu. Ya. Sebetulnya data ini ada di web SNMPTN tapi 2022 kemarin dihilangkan, dihapuskan. Jadi harusnya ada data di situ yang biasa dicantumkan tahun-tahun sebelumnya dicantumkan selalu gitu ya. Tahun 2022 dihapuskan kemarin, saya nggak ngerti alasannya apa. Padahal ini indikator. Indikator tidak beli kucing dalam karung gitu ya. Misalnya teman-teman mau ngambil jurusan teknik kimia di Brawijaya. Nah, nanti diklik di web LTMPT SNMPTN itu teknik kimia. Penerimaan 5 tahun terakhir itu rata-rata dari provinsi mana? Ya, kalau misalnya di situ DKI Jakarta yang diterima hanya 2, yang diterima hanya 2 begitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin nggak anak DKI Jakarta yang milih teknik kimia di Brawijaya cuma 2 orang. Sementara sekolah itu ribuan di DKI Jakarta. Ya nggak mungkin, ya berarti artinya memang tidak diprioritaskan. Kita bisa lihat nanti di situ. Dari daya tampung 100 misalnya, nah, dia memprioritaskan lebih banyak di mana? Kalau lebih banyak cuma di Jawa Timur nomor 1, kemudian Jawa Tengah nomor 2, kemudian Bali misalnya di nomor 3-nya, tapi provinsi yang lain tidak diprioritaskan, berarti
bunuh diri milih ke sana. Ya, karena kampusnya aja udah nggak nolak gitu, udah nggak mau dia milih anak dari luar dari provinsi yang prioritasnya. Nah, inilah SNMPTN. Jadi terlalu banyak hal-hal yang sifatnya tidak tertulis begitu ya, tidak tertulis dan kualitatif bukan kuantitatif. Ya, makanya saya biasanya sebagai coach ya, sebagai konsultan penjurusan, saya mengistilahkan SNMPTN ini terlalu banyak klinik akademiknya, gitu ya. Disebut klinik akademik ya karena banyak hal-hal goibnya gitu ya. Banyak hal-hal goibnya yang banyak hal-hal yang tidak masuk akal ternyata bisa lulus begitu, atau si A ternyata bisa lulus, si B nggak lulus gitu, padahal secara historinya udah bagus segala macam, alumninya banyak di sana tapi nggak lulus begitu ya. Ambil contoh tahun 2021 ada juara umum, kebetulan anak teman saya juara umum di SMA Negeri 97 dengan nilai rata-rata rapot 91, alumninya pernah ada yang diterima di matematika UI gitu, dia mau ngambil matematika UI tapi nggak ada, gitu, nggak lulus di matematika UI. Nah, inilah yang perlu menjadi diketahui ya oleh teman-teman yang akan nanti berjuang di tahun 2023 berebut perguruan tinggi negeri, dan ayah bunda yang akan membantu putra putrinya nanti mendampingi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, selanjutnya saya masuk sedikit ke SBMPTN begitu ya, atau UTBK begitu. Bahan ujian UTBK di tahun 2022. UTBK ini ujian tulis berbasis komputer, jalurnya tadi SBMPTN. Ada 2 yang diujikan, mata ujiannya ada 2. Yang pertama, tes potensi skolastik 100 soal, waktunya hanya 105 menit. Nah, dari situ aja udah jelas ya, 1 soal kurang lebih 1 menit. Kemudian yang kedua, tes kemampuan akademik. Nah, akademik ini ada 2, Saintek, Sosum. Saintek untuk anak IPA, Sosum untuk anak IPS ya. Kalau dia IPC berarti dua-duanya tes. 80 soal dikerjakan selama 90 menit. Nah, di tes potensi skolastik ada 5 komponen ya, 5 komponen. Yang pertama ada penalaran umum 20 soal, waktunya 28 menit. Pengetahuan dan pemahaman umum ya, biasa dikenal dengan istilah PPU. 20 soal sebanyak 22,5 menit, pengetahuan kuantitatif 20 soal selama 22,5 menit, pemahaman bacaan dan menulis PBM 20 soal selama 17 menit, bahasa Inggris 20 soal 15 menit. Jadi 1 soal hanya 3/4 menit, 0,75 menit. Ya, ini sadis memang panitia. Baru tahun ini, sepengetahuan saya ya, sejak berkecimpung di dunia perguruan tinggi negeri ini dari 2006, baru tahun ini panitia memberikan ada salah satu sub soal yang pengerjaannya 1 soal di bawah 1 menit. Ya, ini bahasa Inggris, 20 soal dikerjakan selama 15 menit. Oke, kemudian di tes kemampuan Saintek ada 4 mata ujian ya, 4 sub ujian, yaitu matematika IPA, biologi, fisika dan kimia, masing-masing 20 soal selama 22,5 menit. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya, mengerjakan soal fisika dengan kualifikasi soal yang sangat sulit, 1 soal hanya 1 menit. Ya, dan dulu mungkin zamannya ayah bunda si Penmaru gitu ya, atau zaman saya SPMB, kita ngerjainnya masih pakai paper. Jadi begitu dapat Saintek begitu ya, kita bisa ngerjain, misalnya saya lebih suka biologi, maka saya ngarahin ke biologi dulu. Waktunya bisa dimaksimalkan di biologi. Jadi 90 menit itu kita bisa bolak-balik di 4 mata pelajaran. Lagi boring di matematika IPA, nggak nemu, buntu terus gitu ya, pindah ke kimia. Atau kita mau ngerjain kimia dulu, dihabisin, biologi, baru fisika, terakhir matematika IPA, bisa begitu. Kalau sekarang tidak. Semenjak berubah menjadi UTBK, mengerjakannya komputer, maka apa yang ada di layar itu yang harus dikerjakan. Ya, pas lagi muncul di layarnya adalah matematika IPA, maka yang harus dikerjakan matematika IPA. Begitu, nggak bisa kita bolak-balik. Ya udah, ngerjain matematika IPA, ada 20 soal, waktunya 22,5 menit. Ya, hanya bisa bolak-balik nomor aja. Dari nomor 1 ke nomor 20 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu strategi juga dalam mengerjakan. Jadi strategi memahami soal, strategi pengerjaan soal, dan butuh juga nanti strategi bagaimana memilih program studi.
Ya, kemudian di Sosum ada 4 mata tes yang mata ujian, ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi sama 20 soal, waktunya juga 22,5 menit. Nah, saya masuk menjelaskan sedikit tentang sistem penilaian ya SBMPTN di tahun 2020 kemarin. Ya. Ini sebetulnya mau saya tampilkan, tapi ternyata tadi panitia tidak pada saat konferensi pers atau press release di siang hari tadi, panitia tidak menampilkan skor per sub yang tadi saya sebutkan, berapa skor tertinggi dan berapa skor terendah di SBMPTN 2022 ini. Ya. Kurang lebih nilai-nilai itu didapatkan dengan pola seperti ini yang akan saya jelaskan. Ada 6 langkah proses penilaian di SBMPTN. Yang pertama tadi dikerjakan di masing-masing komputer gitu, kemudian nilai masuk ke server induk ya. Mana yang dikerjakan per jawaban per siswa itu semua masuk ke server induk. Kemudian nanti dilakukan analisis butir soal. Kemudian ada analisis bobot soal. Kemudian perhitungan skor mentah. Ya, nanti kita bahas ini satu persatu. Kemudian perhitungan skor UTBK. Ya mungkin ayah bunda, teman-teman ada yang kakaknya pernah ikut UTBK, ada sertifikat nilainya yang angkanya 600, 700, 500, 400, dan seterusnya. Nah itu ada namanya perhitungan skor UTBK. Kemudian di akhir baru penentuan jurusan diterima sesuai dengan skor nasional atau skor UTBK tadi. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kita masuk yang pertama, analisis bobot soal. Ya, analisis bobot soal ini adalah analisis bobot soal ini dikenal dengan istilah IRT ya, IRT itu ya. Ini disebut analisis bobot soal. Namanya item respon teori atau teori respon butir, yaitu teknik menilai karakteristik tiap soal berdasarkan respon peserta ujian. Sistem penilaian ini yang diterapkan pada tes di negara Eropa ataupun di Amerika ya, seperti pada GMAT ya, Graduate Management Admission Test ya. Nah, GRE atau GMAT ya, ini polanya kurang lebih seperti ini. Jadi soal mudah sama soal sulit itu bobotnya beda. Nah, tapi mudah dan sulit itu tidak lagi ditentukan oleh panitia, tidak lagi ditentukan oleh si pembuat soal. Bisa jadi pembuat soal bilang soal ini sulit, tapi pada kenyataannya banyak yang bisa mengerjakan sehingga kategorinya menjadi soal yang mudah. Begitu. Nah, inilah keunikan dari IRT. Saya ambil contoh, analoginya begini. Ada 20 soal fisika. Ya. Nomor 1, ya, kita ambil misalnya dari data yang dirilis panitia tadi pagi, kalau tidak salah peserta dari 800.000 itu yang banyak 300 ribuan lebih itu adalah peserta Saintek. Misal ambil 350.000 peserta Saintek tahun 2023 pas mengerjakan soal fisika, di nomor 1 itu yang paling nomor 1 itu adalah soal yang paling banyak betulnya. Jadi ada 90% peserta UTBK mampu mengerjakan soal nomor 1 dengan benar. Kemudian di nomor 5 ya, di nomor 10 deh, nomor 10 ya, ternyata yang mampu mengerjakan dengan benar itu ada sekitar 45%. Dan di nomor 20 yang mampu mengerjakan benar di soal nomor 20 tersebut itu hanya ada 3%. Maka kategorinya soal nomor 1 karena banyak yang bisa ngerjain, dia dianggap soal mudah. Bobotnya paling kecil yaitu 0,01. Kemudian nomor 10 itu soal sedang karena 45% bisa mengerjakannya. Bobotnya lebih tertinggi ya, atau di tengah-tengah lah, misalnya 0,1. Kemudian soal nomor 10 itu soal yang sangat sulit karena hanya nomor 20 karena hanya 3% yang benar mengerjakannya. Maka bobotnya paling besar 1. Nah, ketika dari 20 soal ya banyak
siswa yang bisa mengerjakan, tidak banyak siswa yang banyak benarnya atau yang banyak bisa mengerjakan benarnya, maka kategori bobotnya menjadi tinggi-tinggi semua buat siswa yang bisa ngerjain. Tapi buat siswa yang salah atau dia cuma bisa ngerjain yang soal-soal kategori mudah, maka bobotnya sedikit lebih jauh nilainya gitu ya. Misalnya soal yang sangat mudah aja, dia benar 5, 5-nya hanya dikali 0,01. Jadi kecil nilainya. Tapi kalau dia mampu mengerjakan 5 soal tapi kategorinya sulit semua, dikalikan 1, 5 kali 1 5. Ya. Begitu. Nah, ini polanya. Dan salah 0, dan dikosongkan pun juga 0. Jadi tidak ada lagi pola plus 4 minus 1. Untuk UTBK ya. Kemudian setelah analisis bobot soal tadi ada nilai baku. Nah, ini kita masuk ke statistik populasi. Jadi penilaian UTBK ini tidak lagi kita bisa memakai pola yang ada di persentase atau passing grade begitu ya. Itu sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena kalau passing grade atau persentase itu hanya menilai nilai kita sendiri. Ya, padahal penilaian sistem yang ada di UTBK itu adalah sistem menggunakan yang namanya analisis statistik populasi. Jadi peserta ujian yang lain itu mempengaruhi nilai kita. Nilai kita dipengaruhi oleh peserta yang lain dan nilai kita juga mempengaruhi peserta yang lain. Ya, ada yang namanya nilai baku. Nilai baku ini didapatkan dari nilai mentah. Nah, nilai mentah tadi berapa? Benar berapa dikali bobot soal yang dia kerjakan. Itu nilai mentah. Dikurang rataan. Rataan ini rata-rata. Orang itu bisa mengerjakan berapa di biologi, matematika, fisika, kimia, atau di TPS-nya. Dibagi simpangan baku. Nah, perhitungan nilai mentah ini berdasarkan bobot soal ya. Nantinya hasilnya mendapatkan 2 peserta atau lebih yang jumlah benarnya sama akan memiliki skor akhir yang berbeda. Ya, karena kan tadi bobot soalnya beda. Ya, dia banyak mengerjakan soal yang sulit, maka bobotnya lebih tinggi, skor dia lebih tinggi. Nah, begitu pula kebalikannya. Kemudian nilai akhir UTBK. Nah, nilai akhir ini didapatkan dari rataan ditambah simpangan baku dikali nilai baku. Ya. Nah, inilah yang disebut nilai akhir. Nah, perhitungan bobot mentah ini didasarkan bobot soal hasilnya mendapatkan 2 peserta yang lebih yang memiliki skor akhirnya bisa berbeda. Gitu. Belum lagi, ya, sepengetahuan saya, panitia itu tidak nilai aslinya itu tidak bulat seperti sertifikat UTBK. Ya, barangkali nanti bisa di searching gitu ya, ayah bunda dan teman-teman bisa lihat di Google ada sertifikat UTBK, nilainya itu sebetulnya tidak genap. Misalnya 756, tidak segitu. Yang dipakai itu bahkan sampai 5 angka di belakang koma. Sehingga tidak ada peserta dengan nilai sama persis, itu nggak ada. Tidak ada peserta dengan nilai identik karena komanya aja bisa sampai 5 angka di belakang koma. Tapi yang dikeluarkan sertifikat komanya tidak ada, angkanya dibulatkan. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi kalau sudah proses penilaian sudah selesai, kita masuk ke proses ini ya untuk pemilihan jurusan. Begitu ya. Saya buatkan simulasi lagi. Ada 3 orang siswa namanya Rian, Diki, dan Wike. Ya, Rian ini punya nilai 850. Ya, nilainya tinggi nih. Tapi kan nilai UTBK ini kan pengalaman 2 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir ya, 2020, 2021, 2022, nilai baru keluar. Setelah pemilihan jurusan. Jadi milih jurusan dulu, daftar, milih jurusan, tes, baru nilai keluar. Ya, sehingga kita nggak tahu nilai kita bisa tinggi atau enggak gitu ya. Lalu kira-kiranya bagaimana? Ya kira-kiranya adalah dari bimbingan belajar atau teman-teman ikut tes tryout online, kemudian uji coba di buku dan lain sebagainya. Ya banyak hal yang bisa teman-teman lakukan nanti untuk bisa memprediksi nilainya berapa gitu. 2019 sebetulnya pernah uji coba pertama kali dan satu-satunya ya sejak zaman Sipan Maru begitu ya. Jadi nilai diumumkan terlebih dahulu, baru kemudian memilih program studi. Nah, ini agak lebih enak buat yang ngerti ilmunya. Tapi kalau buat yang nggak ngerti sama aja, begitu ya. Apalagi yang masih egois gitu ya, udah dapat nilainya 500, pilihannya masih tetap FKUI gitu kan. Nah, balik ke cerita ini, Rian nilainya 850 ternyata
pilihan satunya FKUI dan pilihan keduanya Teknik Industri ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Nah, jadi Rian ini anak pinter tapi nggak pede. Ya, di bimbelnya sebetulnya nilainya bagus-bagus terus, tapi dia termasuk bukan anak yang pede gitu ya. Jadi nggak pede dia untuk mengerjakan sekian banyak soal begitu. Ya. Akhirnya dia memilih pilihan 1 FKUI, pilihan 2 Teknik Industri ITERA. Diki skornya 597, pilihan 1 Teknik Informatika Unsri, pilihan kedua Teknik Informatika ITERA, Institut Teknologi Sumatera, anaknya ITB di Bandar Lampung. Kemudian Wike nilai nasionalnya skor akhirnya 713, ya. Pilihan satunya FKGUI, pilihan duanya FK Unsri. Ya. Oke, nah apa yang terjadi pada 3 anak ini? Ya. Nah, ini proses pengelompokannya. Ya. FKUI, ya. Di sini skor pertamanya skor tertingginya 922,27. Oke, nilai terendah adalah 120 di peringkat 126 karena dia nerima 126 orang ya. Ini simulasinya. Nilai terendahnya 830,03. Maka jelas Rian dapat di pilihan pertama. Nah, sekarang selanjutnya FKG ya, si Wike ya. Skornya 713. Pilihan 1 FKG UI. Ya, dia nggak masuk karena peringkat terendah ya, peringkat 91 skornya 768,9. Kemudian yang terakhir FK Unsri ya, nilai terendahnya 694,44. Maka Wike masuknya di sini karena nilai dia 713. Jadi kalau di UTBK atau SBMPTN ini kita tidak lagi ada prioritas-prioritasan, tetap dia diikutin dulu prioritas pilihan pertamanya dia. Ya kalau lewat nih kayak Wike, dia nilainya masih lebih rendah dari peringkat terakhir yang diterima di FKG, maka otomatis dia akan diprioritaskan untuk masuk ikutan ke pilihan kedua. Ya. Terus anak yang milih FKUI Unsri di pilihan pertama, karena nilainya lebih kecil dari Wike, dia ketendang ke bawah terus. Begitu. Ketika ada yang memilih FK Unsri di pilihan kedua, tapi pilihan pertamanya nggak keterima, maka dia akan masuk ke pilihan kedua. Nah, ini polanya berbeda dengan sistem yang ada di SNMPTN. Nah, Diki yang nilainya kecil gitu ya, dengan pilihannya Teknik Informatika ITERA, nilai Diki berapa sih tadi? 597, nggak nyampe 600. Nilainya kecil nih, tapi strategi dia pinter. Ya. Di Teknik Informatika Unsri 56 anak 635 nilai dia nggak masuk di sini. Tapi ketika dia milih Teknik Informatika ITERA, wah dia hampir saja nggak lulus, tapi masih bisa lulus. Jadi sebetulnya bicara UTBK bukan bicara untung-untungan. Ini lebih fair dibandingkan jalur SNMPTN. Ya. By data kuantitatif, by nilai. Begitu ya, tidak ada ini kualitatif semua, bukan kuantitatif ya. Tidak ada klinik-klinik akademik yang seperti ada di SNMPTN tadi. Oke. Lalu apa solusi pusingnya orang tua saat ujian akhir? Bagaimana mengubah pusing orang tua menjadi strategi brilian? Yang pertama, jangan anggap anak kita orang dewasa. Nah, ini pelajaran bahwa anak tetap anak ya, ada rules, ada aturan ya. Apalagi putra-putri kita, teman-teman nih saat ini adalah produk pembelajaran online. Ya. Buat sebagian anak yang punya fokus dalam pembelajaran online itu baik. Tapi semua mayoritas pola belajar, attitude belajar itu rusak karena pola pembelajaran online. Nah, makanya dengan berakhirnya era COVID ini, insya Allah ke depan ya, teman-teman bisa lebih fokus ya. Jadi yang pertama, jangan anggap anak kita orang dewasa. Ada reward, ada punishment. Ya. Dia mungkin sudah masuk era usia-usia 16 mau ke 17 ya, sudah bisa dianggap anak dewasa, tapi dia tetaplah anak gitu, bukan orang dewasa. Maka ada reward, ada punishment. Yang itu yang diberlakukan. Kemudian dampingi dan kenali gaya belajar putra-putri Anda. Jangan sampai nggak paham dengan gaya belajar anaknya. Gitu ya. Jangan sampai nggak paham dengan gaya belajar anaknya. Nah, ada yang lapor ke wali kelasnya gitu ya. Ibu nih anak saya di rumah males banget belajar, nggak pernah pegang buku. Jadi definisi belajar
dari orang tuanya adalah pegang buku di rumah. Ya, padahal ternyata anaknya nggak perlu mengulang di rumah. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh orang tua di sekolah, oleh guru di sekolah, dia mampu menyerap maksimal. Begitu. Saya punya contoh, kebetulan ada adik kelas saya, alumni dari SMA 34, dia diterima dulu dia kuliah di PWK di ITB, planologi di ITB, lulus dari dia pernah jadi ketua Gamais ITB dan ketua atau presiden mahasiswa ITB, ketua BEM ITB. Ya, tapi dia mampu lulus dari PWK itu, dari planologi itu dengan IPK 3,8. Tapi tidak cum laude ya, karena memang waktunya masa studinya lebih dari 4 tahun karena urusan organisasi kemahasiswaan. Saya pernah diskusi dengan dia, namanya Yusuf ya, Ridwan Shah Yusuf. Bro, ini kenapa bisa IPK lu lulus kok gede banget gitu ya? Angkanya 3,8, padahal dia the most wanted di kampus ITB. Jadi orang yang paling super aktif, mahasiswa yang paling aktif di sana karena ketua BEM. Ya, pas ditanya, jawaban dia adalah ya dia mampu menyerap maksimal pembelajaran yang diberikan oleh dosen itu 80%. Jadi sisanya 20% ya itu bisa sambil ngulang-ngulang belajar, itu ya cukup sambil rapat BEM ya, atau rapat LDK dan lain sebagainya. Begitu. Dan ternyata itu dia terapkan dari SD, SMP, SMA. Ya, ada anak yang karakternya begitu. Jadi jangan sampai kita nggak paham dengan gaya belajar putra-putri kita. Nah, yang ketiga ini menarik ya, tidak ada pressure dalam bentuk amarah. Ya, tidak ada pressure dalam bentuk amarah. Karena anak-anak kita ini sebetulnya memang tadi saya tampilkan gambar di awal terkesan cuek gitu mau ujian. Padahal dalam hatinya dia punya pressure yang sangat kuat ya. Batinnya itu tertekan ya. Nah, emosionalnya tertekan ketika akan mau ujian. Apalagi dia punya impian. Makanya jangan ada pressure dalam bentuk amarah. Ketika nilai tryout di bimbelnya kecil dan lain sebagainya, kita tidak perlu marah, tapi berikan tadi ya, bagaimana bisa memotivasi, menstimulus, kemudian harus ada reward dan punishment seperti yang tadi sempat saya sebutkan di awal. Ya, saya punya contoh, saya punya siswa yang saya bimbing dari usia kelas 3 SMP ya, sampai dengan kelas 3 SMA waktu itu. Anak ini selalu punya masalah ketika akan ujian akhir. Ya. SD ada ujian nasional pada waktu itu yang 3 hari atau berapa hari gitu, dia selalu nilainya rendah. SD nilai UN-nya rendah, padahal sehari-hari rapotnya bagus, anak pintar ya, punya ranking di sekolah. Nah, kemudian menyebabkan dia tidak bisa langsung masuk SMP negeri, dia masuk ke swasta dulu, baru kemudian masuk ke SMP 19 Mestik. Nah, di sana waktu itu masih ada kelas bilingual, dia masuk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Nah, bagus nilainya, kelas 3 juga bagus, tapi lagi-lagi begitu ujian SMA, ya ujian UN SMP mau masuk ke SMA, jatuh lagi. Gagal masuk ke 28 dan gagal masuk ke 34, pada waktu itu akhirnya memilih sebuah sekolah swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Nah, kemudian di sana bagus 3 tahun, lagi-lagi begitu mau UTBK, SBMPTN, begitu ya, kembali lagi nih, ya, masalah psikologisnya kembali lagi, ya, dan ternyata betul gagal UTBK-nya, tapi kemudian jeda 2 minggu kalau tidak salah setelah UTBK ada SIMAK UI. Nah, mungkin karena sudah di SIMAK UI, dia sudah gagal, tidak ada pressure lagi, justru lulus di SIMAK UI, masuk jurusan ilmu komputer. Nah, di sini pelajaran buat saya terutama artinya anak ini sebetulnya punya masalah secara psikologis. Ya, kalau dia di-pressure dengan amarah begitu yang terlalu berlebihan, ini bahaya. Atau bisa juga pressure-nya tidak dalam bentuk amarah, tetapi kegagalan orang tua itu dilimpahkan ke anak. Nah, ini saya punya sejarah dan kebetulan ini orang tua dan siswa dari SMA Negeri 6. Ini alumni SMA 6 kalau tidak salah angkatan 2008 seingat saya. Ya. Dia 2 bersaudara, ibunya ini dulu gagal masuk FK. Kalau tidak salah FKUI ya, seingat saya FKUI. Jadi dia pengen banget masuk FKUI ibunya. Nah, obsesi ibunya inilah yang akhirnya dijatuhkan ke anaknya. Anak pertama, kakaknya si perempuan ini,
ya, siswa SMA 6 ini SMA 90 sudah masuk di SMA 90 lewat jalur SNMPTN di FKUI. Tuh, kurang apa? Jadi anak pertama udah berhasil. Anak keduanya yang dari SMA 6, kalau tidak salah pada waktu itu sudah diterima di PMDK, ya, karena masih PMDK, belum pakai sistem SNMPTN dan belum pakai blacklistan. Ya, dia sudah diterima di Kimia UI pada waktu itu, tapi orang tua nyuruh nggak ngambil, kemudian diikutin bimbel tiap hari, bimbelnya ditemenin sama orang tuanya, begitu ya. Pokoknya hidupnya benar-benar terkekang gitu ya, selalu di bawah CCTV orang tuanya gitu, dibimbel aja seperti itu. Dia harus milih FKUI dan masuk FKUI. Yang terjadi apa? 2 hari sebelum UTBK atau SBMPTN, kejadiannya adalah dia mengalami tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi UTBK-nya nggak berhasil, kemudian untungnya waktu itu masih ada ujian mandiri di UIN. Ya, dia ikut ujian mandiri UIN dan mengambil jurusan farmasi pada waktu itu. Dan sekarang kalau nggak salah udah lama lulus dari farmasi. Ya, jadi pressure ini bisa dalam bentuk amarah, bisa dalam bentuk tadi obsesi orang tua. Nah, nanti di sesi-sesi berikutnya ya kita bisa berdiskusi panjang begitu ya. Jadi bagaimana memilih program studi yang cocok untuk anak, yang tidak menjadi beban juga untuk anak, dan program studi itu ya banyak sekarang program-program studi yang sudah makin berkembang saat ini ya, berbeda dengan program-program studi yang dulu tahun 90-an atau tahun 2000-an begitu. Oke, terakhir saya mau ngajak kenalan sedikit ya. Kenalan ya. Kami dari komunitas inspirator pejuang PTN ya, mungkin ada banyak pertanyaan dari ayah bunda di sini, teman-teman di sini, atau bapak kepala sekolah ya, karena saya belum sowan langsung ke bapak. Kami dari komunitas inspirator pejuang PTN ini, kami adalah alumni-alumni beberapa sekolah di Jaksel ya, anak Jaksel gitu. Saya kebetulan alumni dari 34. Kemudian nanti mungkin di sesi kedua ada di series kedua atau episode 2 nanti ada Kak Frisa, dia alumni dari 70 ya. Kemudian ada Kak Michael juga dari SMA 90, ada beberapa alumni-alumni lain yang terlibat juga di dalam komunitas ini. Basicnya kami dulu alumni-alumni dari sekolah-sekolah di Jakarta Selatan, basic organisasinya Rohis ya, dan kami punya concern begitu, jadi banyak alumni-alumni dari sekolah-sekolah yang merupakan adik kelas kami gitu, itu memilih kampusnya itu sedikit yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Apakah mungkin kurang informasi atau seperti apa begitu ya. Jadi akhirnya kami buat komunitas ini tujuannya adalah untuk sharing. Ya, sharing informasi, sharing pengalaman, strategi seperti itu. Dan terutama buat teman-teman yang mungkin punya keterbatasan, tidak bisa ikut bimbingan belajar, mengakses bimbingan belajar seperti itu, ya maka kami berharap ya, komunitas ini bisa menjadi wadah untuk mereka bisa mengenali karakter perguruan tinggi negeri itu seperti apa, strateginya seperti apa, dan sehingga mereka punya keinginan untuk melanjutkan studi, khususnya di perguruan tinggi negeri. Karena perguruan tinggi negeri ini banyak sekali beasiswa. Ya, jadi tidak ketika ada kendala dari sisi biaya, maka bisa diatasi dengan banyak sekali berjenis-jenis beasiswa yang ada di perguruan tinggi negeri. Nah, itu latar belakang adanya kami, yaitu komunitas inspirator pejuang PTN. Oke, nah seperti yang tadi disampaikan Bunda Lilik di awal, insya Allah webinar-webinar ini akan bersambung ya. Ada episode 2, ada episode 3, kemudian ada sharing session nantinya, kemudian ada tryout juga ya berbasis Android, aplikasi Android, dan sudah dengan standar nilai UTBK ya, nanti itu juga akan diadakan. Dan semua program-program yang tadi saya sebutkan ya, webinar series, kemudian tryout, nanti ada pembahasan tryout juga, itu sifatnya free ya, kami tidak memungut biaya untuk kerjasama dengan komite, seperti itu bisa dicek dengan komite sekolah, dan kami juga tidak memungut biaya ke pihak
SMA 6 Jakarta. Jadi ini adalah murni kegiatan komunitas ya. Nah, di episode 2 nanti kita akan membahas strategi memilih program studi sesuai dengan passion. Ya, jadi bagaimana sih memilih program studi yang sesuai dengan passion itu dan prospek industri 4.0. Ya, jadi sekarang udah masuk eranya industri 4.0. Nah, kira-kira program studi itu apa sih? Gitu. Apakah memang betul kedokteran atau dulu yang primadona itu teknik perminyakan, teknik tambang gitu, itu masih primadona saat ini? Atau ternyata ada jurusan-jurusan baru gitu ya. Ya, contohnya misalnya ada data science, science data. Nah, ini berkaitan dengan big data. Mungkin ayah bunda ada yang berkecimpung di bidang big data, ya sekarang udah ada jurusannya, yaitu jurusan science data. Atau bahkan di UNER itu ada jurusan nanoteknologi. Atau ada kecerdasan buatan, ada jurusan kecerdasan buatan. Jadi bicaranya tentang robot dan lain sebagainya. Nah, sekarang dulu mungkin di era-era ayah bunda, aktuaria itu adalah sub dari matematika. Tapi saat ini aktuaria sudah menjadi jurusan tersendiri. Dia sudah punya prospek tersendiri. Ya, banyak kampus yang sudah punya jurusan aktuaria. Itu spoiler untuk episode 3. Ya, spoiler untuk episode 2. Episode 3 nanti kita akan bahas tentang karakteristik soal-soal dan tingkat kesulitan soal-soal ujian masuk PTN, beserta bagaimana strategi mengerjakannya dan strategi mempersiapkan waktu agar itu bisa disiapkan dengan baik ya menuju UTBK 2023. Ya, kalau dilihat timingnya, berarti teman-teman nanti kemungkinan akan ujian sekitar bulan Mei 2023. Begitu. Oke, ini episode selanjutnya. Nah, untuk next episode. Oke, ini ada program dari kami, namanya Personal Academic Coach. Ya. Jadi program apa ini? Personal Academic Coach ini adalah pendampingan perkembangan akademik sampai masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, jadi di dalamnya ada tryout, modul, achievement motivation training secara personal, sharing session, parent discussion, graduate report, termasuk juga konsultasi pemilihan jurusan sampai ke ujian mandiri. Nah, ini program jika mungkin ada yang berminat nanti bisa kita diskusi di grup ya. Kami menyediakan WhatsApp grup ya. Tujuannya itu adalah untuk sesi diskusi lanjutannya antara webinar gitu ya. Di webinar, di akhir webinar ini akan ada sesi tanya jawab, tetapi mungkin ada ayah bunda yang ada pertanyaan yang ternyata baru akan muncul dan lain sebagainya, kita bisa diskusi di WhatsApp grup. Nanti link WhatsApp grupnya akan di-share oleh teman-teman perwakilan kelas ya, Korlas ataupun dari komite ya. Nanti akan diinformasikan, ini kontak saya, atau nanti juga kita bisa sharing di grup, dan grup itu biasanya memang saya akan mendampingi sampai nanti teman-teman akan ujian mandiri ya. Jadi kurang lebih 1 tahun efektif. Ya, ini tadi karena hari ini sudah pengumuman SBMPTN UTBK, tadi banyak orang tua siswa yang sudah left dari grup gitu ya. Ada beberapa grup yang kami kelola tahun lalu 2022, ada dari SMA 28, 38 dan beberapa sekolah-sekolah lainnya. Nah, itu nanti di grup akan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Nanti linknya akan di-share, ayah bunda dan teman-teman bisa masuk ke grup. Link grup orang tua dan grup siswa memang sengaja dipisah ya, agar diskusinya bisa lebih nyaman begitu, karena kadang-kadang ada orang tua yang ada siswa yang kurang nyaman kalau di dalam grupnya ada orang tuanya seperti itu. Oke, terakhir ini sebelum tanya jawab ada giveaway ya. Saya akan ngasih buku untuk 2 orang penanya. Yang pertama adalah penanya pertama, dan yang kedua pertanyaan terbaik ya versi saya, karena saya memilih nanti siapa yang akan bertanya terbaik. Nah, nanti akan diberikan buku tergantung anaknya. Kalau IPA nanti diberikan buku saintek, tapi kalau sosum bukunya buku sosum. Ya, jadi ada 2 penanya yang akan dapat 2 buku ini nantinya, yang saya kirim langsung ke rumahnya, begitu ya. Oke, mungkin
sampai sini saja untuk penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Pras sebagai moderator. Ya, kita bisa lanjut sesi tanya jawab. Silakan Pak Pras. Terima kasih Coach Tony. Satu kata, wow, wow. Kalau boleh sambil koprol ini Coach. Ternyata sangat membuka wawasan kepada kita semua. Baik, bertamu ke rumah Kok Zainab. Jangan lupa membawa buah tangan. Marilah kita mulai sesi tanya jawab. Yuk, mari ajukan pertanyaan. Agar lebih terkontrol, Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang ingin bertanya, silakan lakukan raise hand atau bisa chat di kolom chat. Silakan dimulai dari sekarang. Jangan lupa ada giveaway buku yang luar biasa. Sebenarnya saya juga pengen nih Coach, buku itu Coach. mau ujian lagi Pak Pras? Kirimnya ke ruang BK aja Coach. Silakan boleh raise hand langsung atau via chat juga nggak apa-apa. Ya, Nanti mungkin bisa kalau masih malu-malu bisa di DM untuk bisa ditanyakan. Ini kelihatannya masih agak malu-malu nih Coach. Jadi nanti kesimpulannya akan ada sesi-sesi yang lain ya Coach ya? Iya, insya Allah. Luar biasa. Dan semuanya ternyata adalah free untuk kita semua Coach ya? Iya, betul. Subhanallah. Semoga jadi amal ibadah untuk komunitas inspirator pejuang PTN. Amin. Silakan mungkin kalau putra-putrinya masih agak malu-malu dari orang tuanya boleh. Nah, Kayak ini ada ada Coach nih. nih. Jadi pertanyaan pertama itu adalah Dante Alexander Coach ya. Mohon izin membacakan. Mohon maaf izin tanya Pak, apakah penting untuk mengambil tes minat bakat sebelum menentukan jurusan kuliah? Terima kasih. Silakan Coach. Ya, Coach, silakan untuk memberikan pencerahan. Oke, tolong dicatat, dibantu catat Bunda Devi ya. Penanya pertama Dante Alexander. Nah ini nggak tahu kelasnya ya. Nanti tolong diminta datanya ya. Dapat satu buku dari saya. Oke, pertanyaannya adalah apa penting untuk mengambil tes minat bakat sebelum menentukan jurusan kuliah? Oke, ya. Ini sebetulnya sih nanti penjelasannya ada di episode 2 yang lebih lengkap ya tentang ini. Ya, kalau ditanya apa penting ya, kecuali ketika teman-teman masih belum mengetahui arahnya kemana teman-teman ingin mengambil program studi ya atau belum tahu passionnya apa ya, maka ada baiknya teman-teman mengambil pihak ketiga gitu ya, mengambil informasi atau meminta tolong ke pihak ketiga ini apa ya, psikotes, minat bakat, macam-macam. Saat ini ada psikotes yang versi versi konvensional ngerjain masih ada yang versi modernnya yang misalnya ngerjainnya misalnya pakai online ada pakai fingerprint, ada, semua ada ya. Nanti bisa ditanya ke Pak Pras juga karena beliau di BK, barangkali ada lembaga-lembaga psikotes yang merupakan mitra dari sekolah. Nah, kalau teman-teman masih belum merasa belum mengetahui passionnya ke arah mana, maka ada baiknya ikut psikotes ya, karena ini menjadi barometer juga. Dan menurut saya ada baiknya memang psikotes ini diadakan atau diikuti dari sejak awal-awal kelas 12. Ya. Kenapa? Tujuannya agar perjalanan 1 tahun ke depan, goal settingnya tuh jelas. Teman-teman tuh pengen mengejar kemana? Ya, misal teman-teman tadinya mungkin merasa kayaknya saya cocok nih kuliah di akuntansi gitu ya, akuntansi. Tapi ternyata setelah psikotes, minat bakat atau talent mapping, begitu ada juga talent mapping yang lebih dalam lagi untuk mengetahui ternyata kemampuan teman-teman atau teman-teman lebih cocok misalnya bekerja nantinya dengan jurusan yang bertemu dengan orang ya, karena kemampuan komunikasi teman-teman baik misalnya
dan ternyata di akuntansi agak kurang baik begitu kan, tidak sesuai dengan bakat minatnya, maka yang lebih cocok misalnya mengambil jurusan komunikasi. Nah, ketika sudah tahu komunikasi mana, komunikasi begitu jurusan, maka teman-teman bisa searching kira-kira targetnya komunikasi mana. Oke, yang paling prestis misalnya jadi anak ilmu komunikasi UI. Oke, pilihan pertama UI. Pilihan kedua mana? Unpad. Nah, ketika goal setting itu sudah jelas dari awal, ya ini penting banget. Ya, karena tujuannya adalah untuk nanti tahu parameternya gitu. Untuk masuk ke ilmu komunikasi UI itu diperlukan skor berapa kalau UTBK. Nah, kalau punya peluangnya di SNMPTN, kira-kira ada nggak sejarahnya alumni yang diterima di sana? Gitu. Kemudian Unpad berapa skornya, itu yang penting ya, agar dari awal udah tahu, oh skor ini yang harus dikejar. Ketika teman-teman misalnya lagi cari-cari aplikasi gratis begitu ya, ada aplikasi gratis, ada yang berbayar murah 10.000, 20.000, ada aplikasi tryout seperti itu untuk mengukur diri. Begitu dicoba, oh nilainya sudah sampai di angka 600, sementara yang dituju 700, oh sedikit lagi berarti. Apa yang harus dilakukan? Nah itu strategi-strategi itu juga penting diterapkan kalau sudah tahu goal setting dari awal. Begitu kira-kira Pak Pras, pertanyaan pertama. Ya, mantap sekali jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk kita bersama, dan seandainya masih penasaran, ditunggu untuk season keduanya. Oke, Coach, silakan lanjut. Pertanyaan dari Bunda Rohana Pakpahan nih, Coach. Pak, kalau penilaian jalur mandiri itu bagaimana? Silahkan, Coach. Oke, penilaian jalur mandiri tergantung dari kampus masing-masing, karena kan polanya berbeda-beda. Kurang lebih hampir sama dengan pola yang diberlakukan di nilai untuk UTBK atau SBMPTN. Seperti itu, kalau di beberapa kampus sama. Tapi ada juga yang ujian mandiri, dia sebetulnya tidak ada ujiannya. Ya, disebutnya mandiri tapi menggunakan seleksi dengan nilai UTBK. Saya ambil contoh misalnya Unpad, nanti ada yang polanya menggunakan nilai UTBK. Atau UPN Jakarta juga ada ujian mandirinya hanya menggunakan nilai UTBK saja. Nah, jadi berbeda-beda tergantung dari kampus mana yang memang ingin dituju. Begitu Pak Pras jawaban singkatnya. Ya, kita lanjut berikutnya dari Shaula. Nah, ini satu-satunya memanggil Kak nih, Coach. Ya, Coach jadi lebih mudah nih. Saya ingin bertanya, Kak, kalau jadi jurusan IPA, mau masuk psikologi, apakah harus lintas jurusan? Silakan, Coach. Dari jurusan IPA mau masuk psikologi tergantung kampus. Kalau kamu mau masuk ke UI, maka itu adanya di IPS. Kalau kamu IPA, maka linjur. Tapi kalau mau masuknya misalnya psikologi di Unpad, Pajajaran, ya, pakai D ya, patnya pakai D, karena kalau patnya pakai T beda lagi, adanya di Maluku, Ambon, Patimura, begitu ya. Unpad Pajajaran itu jalur psikologi itu adanya di IPA, ya, gitu. Jadi tergantung kampus. Kalau di UGM, seingat saya dia adanya di IPS. Mayoritas memang psikologi di IPS, tapi ada juga psikologi yang di IPA. Ya, saya kembalikan ke Pak Pras. Ya, jadi kalau yang IPA itu memang nanti lebih ke psikometri yang ada di 4, Coach ya. Nah, betul, Pak Pras. Lanjut, ini pertanyaan berikutnya, Pak, maaf saya ingin bertanya, jika sudah keterima jalur SNMPTN, apakah masih bisa mengikuti UTBK? Ya, lanjut, Coach. Kalau sudah diterima SNMPTN, apa bisa mengikuti UTBK? Nggak bisa. Kenapa? Karena akunnya nanti sudah langsung diblok. Sekarang sudah pakai pola satu akun. Jadi satu siswa hanya bisa membuat satu akun, dan kalau dia eligible di SNMPTN dan sudah diterima, maka akun itu diblok. Tidak bisa daftar UTBK. Begitu ya polanya. Jadi sekarang ya apa yang sudah menjadi rezeki, kamu jangan sampai disia-siakan begitu ya, merasa nggak puas. Makanya strategi pemilihan jurusan, mengetahui passion, minat, bakat dari awal itu sudah harus teman-teman kuasai. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, Coach. Pak, mau tanya, kalau mau nyicil UTBK, mulai dari mana ya, Pak? Silakan, Coach. Kalau apa tadi mau? Nyicil belajar UTBK. Oh, okay. Menyicil belajar UTBK dari mana? Dari rumah bisa. Ya, jadi
belajarnya dari mana? Ini sebetulnya masuk di episode 3 ya. Oke, spoilernya saya kasih sedikit deh. Spoiler aja ya, nggak usah detail-detail. Ya, kalau detail-detail sampai subuh nanti, kesian Pak Pras. Oke, jadi pola belajarnya adalah teman-teman harus memahami bahwa materi UTBK itu tidak ada patokannya. Tadi ya, seperti yang saya bilang. Jadi nggak ada 60% kelas 12, sekian kelas 11, sekian kelas 10. Bisa jadi satu paket soal tersebut, biologi 20 soal misalnya, itu adalah soal kelas 10 semua. Nah, makanya yang perlu dipahami adalah di awal ini harus tahu dulu kira-kira bab apa yang sering muncul di biologi, di fisika, di kimia, itu babnya bab apa nih untuk 3 tahun terakhir. Ya, nah, untuk mengetahui babnya yang sering bab apa, toolsnya banyak. Kalau teman-teman yang punya bimbel, pasti di bimbel banyak guru-guru yang punya kemampuan seperti itu. Dia tahu, guru fisikanya tahu bahwa berapa ada misalnya dari 20 bab yang ada di fisika selama SMA yang biasa keluar di UTBK hanya 16 bab. 4 bab tidak perlu dipelajari seperti itu. Atau toolsnya juga bisa kalau teman-teman yang enggak di bimbel itu nanti ada buku-buku yang teman-teman bisa pakai. Ya. Nah, di situ biasanya udah ada tuh penjelasan bab-babnya ya. Salah satunya, ini saya bukan promosi ya, saya nggak dapat hak promosi dari buku tersebut, namanya buku Wangsit gitu ya. Kayaknya teman-teman udah familiar. Nah, di buku Wangsit itu ada nanti bab per bab metode belajarnya seperti apa. Nah, itu nanti akan lebih detail saya jelaskan di episode ketiga, Pak Pras. Ya, silakan dilanjut, Pak Pras. Ya, Coach. Aduh, ini spoiler yang bikin ngiler ini. Nah, ini ada salah satu yang sudah ngiler nih, Pascal. Permisi Pak, mau tanya kapan episode 2-nya atau mungkin 3-nya. Ya. Tadi yang kedua pembahasan tentang lebih mendalam bakat minat. Yang ketiga spoiler tentang UTBK, apalagi yang Wangsit yang sempat viral itu ya, Coach ya. Silakan Coach untuk di. Pak Pras juga kenal ya buku Wangsit ya. Sempat viral itu, Coach. Betul. Ya. Jadi kalau episode 2, episode 3 ini saya serahkan nanti ke ibu-ibu komite begitu ya, kapan dischedule-kan lagi. Kalau tidak salah sih schedule dari saya kemarin untuk episode 2 itu di Juli deh kalau nggak salah ya. Ya nanti bisa koordinasi, yang penting mungkin masuk grup aja dulu ya, teman-teman bisa masuk grup dulu, nanti banyak informasi-informasi yang bisa kita diskusikan, saya share di grup seperti itu insya Allah. Ya, jadi untuk Bapak dan Ibu dan anak sekalian, jawabannya jelas ya, ikut grup dulu supaya tidak ketinggalan kereta informasi. Nanti saya siap colek-colek Bunda Lili Coach untuk jadwal pastinya. Nah, pertanyaan berikutnya, maaf izin bertanya, seberapa besar pengaruh sertifikat terhadap nilai untuk mendaftar PTN? Silakan Coach. Oke, ini sertifikat. Nah, sertifikat ini sebetulnya kalau bicara sertifikat, ini sebetulnya materi episode kelima kalau nggak salah ya, kelima atau keempat, saya lupa kemarin yang saya susun buat ibu-ibu komite, kalau nggak salah keempat atau kelima ya, tentang SNMPTN. Nah, di sana nanti akan lebih jelas, lebih detail tentang SNMPTN. Sertifikat ini memang termasuk hal yang penting, tapi juga memang harus yang berhubungan. Ya, misalnya teman-teman milih FKUI, sementara sertifikatnya adalah juara taekwondo gitu ya. Nah, itu nggak nyambung gitu. Walaupun juaranya sampai tingkat nasional, tetapi sertifikat tersebut tidak mendukung ke program studi yang dipilih. Ya, kalau misalnya teman-teman juaranya Olimpiade Biologi atau lolos Olimpiade seleksi biologi seleksi nasional, begitu, itu dilampirkan untuk memilih program studi biologi juga, atau misalnya di pertanian atau milih FK, nah itu masih ada nyambungnya. Begitu. Jadi sertifikat itu berpengaruh, tetapi juga harus yang relatif, yang berhubungan begitu. Ya, jadi misalnya atau sertifikat yang sifatnya umum, ya bisa juga itu dilampirkan, misalnya pernah jadi ketua OSIS begitu ya. Nah itu juga added value yang tersendiri ya. Jadi memang ada keunikan ya kalau pernah jadi ketua OSIS begitu. Bahkan beberapa kampus itu membuka jalur khusus untuk ketua OSIS saat ini. Gitu. Jadi tanpa perlu sertifikat ada jalur khusus. Biasanya yang membuka adalah IPB. Kemudian kemarin saya lupa ada kampus baru lagi yang membuka jalur ada ketua OSIS gitu tahun 2022 ini. Ya, jadi kalau bicara
sertifikat yang memang penting, tapi juga harus yang berhubungan. Gitu Pak Pras jawabannya. Ya, Coach. Jadi kalau mau masuk Institut Perbankan Bogor, Coach ya, jalur ketua OSIS ada. Ya, lanjut, Coach. Kak, maaf mau tanya, bagaimana kita bisa kira-kira tahu skor dengan jurusan yang kita pilih pada SNMPTN, mengingat skor baru keluar setelah ujian berlangsung. Ya, silakan, Coach. Iya, skor insya Allah nanti termasuk yang akan saya share di grup juga ya. Jadi teman-teman bisa udah tahu panduan patokannya berapa skornya, dan nanti pada saat misalnya ikut bimbel ya, atau ikut tryout online, tryout aplikasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa berpatokan pada itu. Gitu. Nanti termasuk yang akan saya share di grup. Nah, ini relate juga, Coach, dengan pertanyaan sebelumnya. Izin bertanya, nanti skor UTBK dilihat secara keseluruhan atau hanya bidang yang sesuai dengan jurusan yang dipilih siswa atau siswi? Nah, ini bagaimana nih, Coach? Dilihat secara keseluruhan. Dilihat secara keseluruhan dulu. Ya. Kemudian ada beberapa universitas yang memang dia melakukan filter lebih spesifik, yaitu pada bidang studi. Ya, misalnya FK, ya, ambil saya misalnya FKUI gitu ya. Secara skor keseluruhan dia tinggi misalnya. Masuk ini, harusnya masuk gitu. Tapi pas dilihat, ternyata dari 20 soal biologi, dia hanya betul 1 soal. Tapi di pelajaran lainnya maksimal. Nah, bisa jadi dicoret. Gitu. Ini pernah dijelaskan oleh sahabat saya, Dr. Marta Rizal, seperti itu. Jadi, itu hak prerogatif di kampus. Karena sebetulnya, seperti pengumuman hari ini, ya, yang diumumkan oleh panitia panitia LTMPT itu tidak menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Ya, panitia LTMPT itu sebetulnya hanya mengumpulkan ya dari hasil nilai siswa diolah, ya sekian ratus ribu siswa yang milih FKUI, ada sekian siswa gitu di store nih ke FKUI. Nah, kemudian nanti dari pihak UI-nya, dari pihak FKUI-nya yang akan menentukan siapa yang lulus nggak lulus ya. Begitu polanya, kemudian dikembalikan lagi ke panitia lalu diumumkan. Jadi yang dilihat itu adalah skor keseluruhan, tapi bisa jadi pada saat seleksi nanti lebih detail ya, panitia punya hak kita melihat, oh anak ini mau masuk ke FK, tapi ternyata biologinya hanya 2 dari 20 soal yang benar. Maka ini nggak cocok nih kalau di FK ya, nomor siswa tersebut dicoret, diambil dari yang peringkatnya lebih di bawah. Itu bisa saja terjadi. Itu jawabannya Pak Pras. Ya, Coach. Kita menuju 2 pertanyaan terakhir. Yang berikutnya adalah, apa pertimbangan memilih PTN apabila tidak mengetahui jumlah skor UTBK? Silakan, Coach. Pertimbangannya adalah passion. Ya, kira-kira minat bakatnya kemana? Itu aja yang simple. Ya, tapi alangkah baiknya passion tersebut, misalnya tadi ya pengen masuk jurusan komunikasi. Setelah dilihat begitu ya, setelah dilihat cocoknya misalnya komunikasi Unpad begitu. Dia mau ngambil komunikasi Unpad yang pertama. Kemudian yang kedua komunikasi UGM. Nah, cari itu jumlah skornya berapa. Kira-kira yang dibutuhkan untuk masuk Unpad dan UGM untuk jurusan ilmu komunikasi. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi bukan cuma sekedar jurusan yang dipilih itu pengennya apa begitu, tapi lebih melihat lagi dia yang pas ya berdasarkan passion sekaligus juga nilainya seperti apa gitu. Jadi memang masuk perguruan tinggi negeri ini bukan hanya ada 1 hal atau 2 hal saja yang dilihat, tapi lebih komprehensif begitu. Itu akan lebih baik, lebih menunjang. Ya, masuk kepada pertanyaan terakhir nih, Coach. Izin menyimak dari ulasan Kakak, kebanyakan kampus di jalur SNMPTN enggan untuk menerima siswa yang memilih kampus tersebut di pilihan kedua. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, Kak, di saat kami berharap diterima di kampus yang bonafit lewat jalur SNMPTN? Ya, Coach. Menyikapinya yang pertama adalah jangan pernah berharap lulus di SNMPTN. Ya. Jadi mindset awalnya adalah persiapkan UTBK. Atau bahkan nafasnya harus panjang seperti lari maraton. Ya anggap saja teman-teman pasti lulus PTN, tapi jalurnya belum jelas atau jalurnya yang paling terakhir ujian mandiri. Begitu. Karena banyak yang hari nangis dari diputus
car begitu ya, karena nggak lulus PTN atau kali ngebet banget kan masuk UI gitu, SNPTN kemarin gagal, PPKB nyoba gagal juga, talent scouting gagal udah 3 kali gitu kan, UTBK gagal lagi yang 4 kali ditolak begitu. Ya, tapi saya punya pengalaman, ada murid saya yang 4 kali ditolak juga, disimak dapat malah. Gitu. Karena dia, ya tadi, dia punya yang pertama yang dibangun itu adalah mental juara. Jadi jangan mudah putus asa terlebih dahulu. Nah, terkait dengan SNMPTN, jangan pernah merasa nilai kita paling tinggi. Jangan pernah merasa kita adalah juara di sekolah. Ya, karena nggak ada jaminan. Coba saya tanya, apakah ada jaminan juara Olimpiade itu pasti diterima di UI? Nggak ada jaminan anak yang paling pintar di SMA 8 itu pasti diterima di ITB. Belum tentu juga. Ya, semua berdasarkan strateginya juga. Maka terkait SNMPTN, jangan pernah merasa di jumawa gitu ya, kita paling pintar, wah pasti dapat nih gini eligible lah, wah gampang nih pasti, apa pinter, nggak mungkin kamu nggak diterima di UI lewat SNMPTN. Nah ini yang membuat terlena. Jadi ketika teman-teman dapat eligible di SNMPTN, ya silakan dipilih, tapi harus punya strategi. Ya, strateginya harus punya strategi jitu, yaitu mempersiapkan diri untuk UTBK juga. Jadi jangan hanya menunggu saja SNMPTN, UTBK-nya nggak siap. Jadi dari awal jangan pernah berharap di SNMPTN. Kalaupun nanti eligible di SNMPTN, anggap hadiah. Kalau dapat ya sudah, emang rezeki. Kalau nggak dapat ya udah siap dengan UTBK atau bahkan sampai ujian mandiri. Seperti itu. Mindset harus dibangun seperti itu, dengan mudah putus harapan gitu ya. Itu Pak Pras jawabannya. Ya, siap Coach. Jadi mindset yang perlu dibangun adalah mindset pejuang PTN. Contoh sekali Coach ya, komunitas inspirator perjuang PTN. Jadi kalau boleh disimpulkan, mindsetnya adalah mindset pejuang PTN. Dan mari kepada anak-anakku sekalian, pejuang PTN dari SMA 6 Jakarta dan kepada orang tua murid untuk bergabung melalui link WA ada di kolom chat. Ya, untuk anak-anak yang mau join grup WA Coach Tony bisa diklik. Nah ini khusus untuk anak-anak dulu Coach ya. Nanti orang tuanya akan ada lagi. Oh ya Coach, reminder Coach untuk satu penanya terbaik. Oke. Tadi yang pertama Dante Alexander. Nah sekarang penanya terbaik versi Coach Tony. Kayaknya yang terakhir tadi tuh Pak Pras. Yang terakhir Alpha Omega ya Coach ya. Iya, okay. Dibuka dan ditutup. Nah, selamat kepada Fauzan Akbar dan kepada Dante. Dante yang membuka, Fauzan yang menutup. Jadi nanti dua-duanya akan mendapatkan buku untuk UTBK Coach ya. Iya. Tolong namanya tadi di ini ya. Namanya tadi tolong di store ke Bunda Devi ya. Pak Pras ya. Dua orang tadi. Ya. Nanti Bunda saya Devi. Komunikasi dengan Bunda Devi. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada ujung acara. Ujung acara, tetapi ingat anak-anak sekalian dan Bunda sekalian, ujung acara season yang pertama. Sedangkan masih ada season-season berikutnya, mohon untuk dinantikan dan diikuti. Terutama adalah untuk diikuti, karena sekarang baru 149 orang yang terbuka wawasannya. Masih banyak anak-anak sekalian, teman-teman kalian. Nanti untuk season kedua diajak ya. Apa yang sudah didapat hari ini di-sharingkan, season kedua diajak, dan ayah bunda sebagai wali murid untuk mengajak wali murid yang lain supaya apa? Supaya kita sukses bersama. Melihat anak-anak kita berhasil masuk PTN idaman dan anak-anak sekalian berhasil masuk prodi serta kampus yang diinginkan. Kelihatannya ini waktunya sudah selesai, sudah pada puncak acara. Mungkin bagaimana nih Bunda Lili? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada Ralat. Silahkan perhatikan kolom chat. Ada Ralat.
untuk join di grup WA sudah ada untuk peserta didik atau untuk anak-anak dan untuk OTM atau orang tua murid. Untuk para pejuang PTN dan para orang tua pejuang PTN. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk linknya akan di-share juga melalui teman-teman POTK. Jadi nanti jika tidak sempat join link malam ini, mungkin bisa besok nanti di-share di masing-masing WhatsApp grup POTK. Jadi joining ini juga salah satu bentuk kerjasama komite sekolah dengan komunitas yang dipimpin oleh Mas Tony, sehingga nanti pasti kalau sudah pernah ikut webinar atau mungkin ada juga info-info dari luar, nah barangkali bisa untuk mencari konfirmasi atau bertanya, ini bisa di WhatsApp ini. Nanti Mas Tony langsung ya yang menjawab ya Mas Tony. Insya Allah Iya, baik, Mas Tony langsung yang menjawab. Anak-anak juga kalau memang ada banyak pertanyaan, ada banyak yang ingin, kalau curhat boleh nggak ya Mas Tony ya? Curhat-curhat bingung gitu boleh? Iya, silakan aja. Silakan aja. Karena biasanya anak-anak biasanya akan bertanya-tanya seputar pilih jurusan apa nih gitu kan ya Mas Tony ya, biasanya ya. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Kait kalau di awal tentang pilihan jurusan seperti itu. Dan juga rekaman webinar malam ini kita nanti akan coba untuk upload juga ya Pak Pras, mungkin di kanal YouTube sekolah. Cuman saya belum tahu nanti teknisnya. Nah, cuman harapannya walaupun mungkin ini direkam, mudah-mudahan orang tua dan anak-anak nggak cuma nunggu rekamannya gitu ya Pak ya. Kalau bisa nanti untuk webinar berikutnya join dulu deh, karena nanti rekamannya mungkin baru akan kita share setelah secara teknis nanti siap gitu rekamannya. Belum tahu juga kapannya. Seperti itu. Mungkin itu dari kami Pak Pras dan Mas Tony. Mudah-mudahan apa yang kita simak malam ini bisa menjadi pencerahan ya, membuka awal bagi keingintahuan kita dan kemudian persiapan-persiapan baik anak dan orang tua untuk mempersiapkan selepas SMA. Tadi saya lihat G-Form-nya juga ada, G-Form itu dipersiapkan oleh tim BK ya, tim BK SMA 6 ya Pak Pras. Ya, mudah-mudahan jika sudah banyak orang tua yang mengisi, itu nanti akan menjadi mapping bagi SMA 6. Nah, dari situ hasilnya baik SMA, baik manajemen sekolah maupun komite sekolah bisa bersinergi gitu untuk memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak dan orang tua. Demikian Pak Pras. Terima kasih Bunda. Nah, ini ada pesan sponsor dari Pak Aga. Mari kita on cam semuanya untuk foto bersama. Supaya kita kenang webinar ini sebagai langkah pertama, langkah kecil kita untuk mencapai mimpi kita, mimpi anak-anak kita. Sukses Mas Sukses. Yuk, silahkan dibuka anak-anak sekalian dan ayah bunda untuk di on cam supaya kita bisa. Dan diingatkan sekali lagi kepada anakku sekalian dan kepada ayah bunda untuk mengisi daftar hadir, karena tidak hanya daftar hadir, tapi di situ ada umpan balik tentang webinar kali ini dan ada saran dan kritik yang mungkin bisa bunda semua, ada ayah bunda untuk berikan masukan dan anakku sekalian. Ya, kita on cam ya. Oke. On cam, Pak Aga, mohon bantuannya untuk bisa mendokumentasikan. Ya, masih banyak yang belum ini. Oke, ya. Nah, sekarang kita berikan senyuman yang terbaik kita. Kita senyum menatap masa depan yang lebih optimis. Ya, 1, 2 untuk halaman pertama. Ya. Lanjut.
halaman berikutnya. 1, 2. Ya, halaman berikutnya, halaman ketiga. 1, 2. Halaman keempat. 1, 2. Halaman kelima. 1, 2. Dan halaman terakhir. 1. Ya. Kita sudah melakukan dokumentasi. Nah, ini coach nih kalau kata anak-anak SMA 6 nih coach nih, jujurly ini berat untuk kalau anak-anak bilang kan nggak mau pulang, maunya digoyang. Tapi kalau saya nih coach nggak mau nutup, maunya lanjut. Tapi apa daya, waktu sudah pukul 21:13 di layar monitor ini. Terima kasih kepada Pak Mulyanto yang mendampingi dari awal sampai akhir, kepada tim OTK, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mendampingi, kepada anak-anakku sekalian pejuang PTN 2023. Akhir kata, saya pribadi mengaturkan permohonan maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Dengan mengucap hamdalah, izinkan untuk menutup webinar kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Terima Pras. kasih Pak Pras, Pak Mulyanto, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pak Ibu Walas, terima Coach Tony. kasih. Sampai Terima ketemu kasih. di webinar berikutnya. Terima kasih Coach Tony, terima kasih Pak Terima Mulyanto. kasih Mas Tony. Terima kasih Ibu Komite, Pak. Mohon izin live ya Bapak dan Ibu, teman-teman Ya, sekalian. Terima izin live kasih. juga.